Halo para sobat investor milenial, ketemu lagi dengan saya Helva. Pada kesempatan ini saya mau membahas beberapa pertanyaan yang sering dilontarkan oleh para investor ya, yaitu yang sering dilontarkan di acara-acara seminar ya atau di acara-acara sekolah pasar modal. Ya, antara lain satu, apakah IHSG sudah bottom atau sudah saatnya untuk kita beli? Ya. Terus kapan IHSG akan rebound dan apakah bisa menyamai tertinggi sebelum COVID? Nah, yaitu 6.300 ya kalau nggak salah ya. Terus yang ketiga, saham apakah yang bisa kira-kira naiknya lebih cepat ketika IHSG mulai rebound ya. Nah, untuk membahas ini saya melakukan riset kecil-kecilan ya. Saya melakukan ini kalkulasi dari PER, ROE, price to book value ya. Nah, beberapa perusahaan memang udah ada yang merilis laporan keuangannya ya, dan ada juga yang belum. Nah, untuk ini saya mengambil 10 saham ya. 10 saham ini mempunyai beta hampir satu dengan bursa ya. Artinya 10 saham ini termasuk sebagai index mover ya. Di mana pembebanannya ke indeks juga cukup besar persentasenya ya. Jadi antara lain sahamnya tersebut adalah Astra International, Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, Bank BNI 46, Bank Sentral Asia, Jasa Marga, Semeng Gresik, Gudang Garam, Unilever, dan Telkom. Jadi Astra, BRI, Mandiri, BNI, BCA, Jasa Marga, Semeng Gresik, Gudang Garam, Unilever, Telkom. Jadi ada 10 saham. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Nah, kalau kita perhatikan ya, beberapa saham yang udah merilis laporan keuangan kuartal 1 2020 antara lain Astra, BRI, terus Semeng Gresik, terus Gudang Garam, Unilever ya. Ini mereka ada 5 perusahaan ini udah merilis laporan keuangannya kuartal 1. Jadi kita bisa lihat ROE, PER, price to book value, serta nilai bukunya atau book value-nya di sini. Nah, kalau yang lain yang 5 lagi itu belum merilis laporan keuangannya, tapi saya mencoba memperkirakan yaitu di mana EPS-nya atau keuntungan perusahaannya akan mengalami penurunan sekitar 20%, kemudian book value-nya 10%. Nah, makanya kita akan dapat melihat berapa PER dan berapa pernya dan berapa price to book value-nya, serta kita bisa hitung juga perkirakan berapa ROE-nya kira-kira ya. Dan itu tidak akan jauh beda dengan yang udah terjadi sebelumnya terhadap perusahaan tersebut. Nah, kalau kita perhatikan ini ya, sebetulnya IHSG tersebut sudah mencapai bottomnya untuk suasana kondisi seperti sekarang ini ya, sudah mencapai bottomnya ketika IHSG tersebut mencapai 3.900-an ya, 9.900-an itu udah mencapai bottomnya di situ. Nah, kemudian pasar mulai melakukan yang namanya rebalancing. Jadi mulai ada titik keseimbangan baru di mana titik keseimbangan itu adalah new normalnya lah gitu. Ini normal dari market tersebut dengan kondisi yang sedang berlangsung saat ini ya. Nah, kalau kita perhatikan misalnya kayak dari PER ya, selain dari BCA dan Semeng Gresik, terus Telkom ya, Semeng Gresik, Telkom dan BCA itu per rata-rata itu di bawah
10, kecuali untuk BRI ya masih 11,41 kali ya. Nah, artinya apa? Market sebetulnya sudah di bawah valuasi ya atau nilai harga wajar untuk kondisi kuartal pertama tahun ini ya. Nah, angka-angka ini mencerminkan ekspektasi orang untuk kuartal berikutnya. Jadi sebetulnya sudah menyesuaikan ya, di sini. Jadi kalau kita perhatikan beberapa saham ya yang udah under value antara lain Astra, pernya cuma 8,21. Kalau kita lihat dari segi per ya. Kemudian BRI 11,41 masih di atas 10 tapi udah termasuk teritori rendah, dan memang rata-rata kemarin juga BRI seperti ini pernya juga 11 sampai 13 kali ya, dan standar industrinya kan 15 kali gitu. Terus Mandiri karena laporan keuangannya belum keluar, saya coba menghitung sendiri. Di sini pernya sekitar 4,6 kali. Berarti udah rendah banget di bawah harga di bawah standar industrinya gitu. Terus BNI juga itu 5,45 kali. Terus Gudang Garam itu 8,08 kali. Nah, Unilever itu masih di atas ya. Jadi di antara 10 indeks mover ini itu 1, 2, 3, 4, 5 sama 6 itu berada di teritori bawah ya. Jasa Marga saya masukin itu 15,2 kali, yang dimana memang biasanya Jasa Marga itu pernya biasanya di atas 15 kali gitu. Nah, ini kita lihat rata-rata menggambarkan bahwa valuasi dari bursa tersebut udah di bawah sedikit dari nilai wajarnya gitu, atau beberapa saham merupakan indeks mover udah jauh di bawah nilai wajar kalau kita lihat dari per. Nah, kita lihat lagi bagaimana dengan per yang besar seperti BCA. BCA pernya 23,8 kali ya. Nah, kalau kita perhatikan BCA salah satu bank yang mempunyai fundamental yang bagus ya, serta mereka low cost juga, dan mereka punya teknologi yang bagus, fee based income-nya juga bagus, makanya respon atau apresiasi terhadap harga BCA itu tinggi ya. Mereka punya dana pihak ketiga ya, dana murah yang besar ya, kemudian mereka punya sumber fee based income karena punya teknologi yang bagus, maka juga potensinya besar, makanya ekspektasi harganya tinggi ya, makanya pernya selalu di atas 20-an. Ini 23,8, sebelumnya ya sekitar 25-an ke atas ya. Nah, Jasa Marga 15,2 ya, tadi sudah dibahas, memang ini Jasa Marga rata-rata di atas 15-an. Semen Gresik, di sini hanya Semen Gresik yang mengalami pernya itu terlalu besar ya. Memang margin semen kan kecil, apalagi dengan kondisi seperti sekarang ini. Konsumsi semen semestinya dari 2 tahun terakhir ini akan mengalami penurunan ya. Jadi karena demand belum pulih sebetulnya. Terus proyek infrastruktur pemerintah yang diharapkan akan memboost mereka punya revenue, ternyata kan kompetisinya juga banyak di pasaran. Jadi di samping marginnya kecil, terus sudah itu kompetisi juga banyak, otomatis kan laba mereka juga nggak akan terlalu banyak ya. Nah,
makanya per mereka juga gede. Nah, kemudian menarik lagi gudang garam, Unilever itu 37,12 kali. Nah, kalau ini terlalu besar memang, tapi sebetulnya Unilever dalam kondisi yang stabil, maksudnya kondisi yang di luar konflik ini, biasanya mereka punya per itu selalu 50 kali, bahkan bisa sampai 80 kali ya. Jadi kenapa? Karakternya perusahaan berbasis sektor konsumer ini adalah perusahaan yang punya daya tahan industrinya bagus terhadap krisis gitu. Kemudian Telkom 15,9. Nah, mestinya Telkom ini biasanya rata-rata 20 kali ya, pernya ya, dalam keadaan di luar konflik ya, COVID-19. Tapi ini juga termasuk terdiskon ya. Jadi menarik sebetulnya saham-saham index mover ini ya. Kecuali saya garisi bawahi Semen Gresik itu spekulatif buy, oke juga lah gitu. Nah, kemudian kita lihat ROE-nya. ROE-nya itu rata-rata semuanya di atas 10% ya, rata-rata atas 10%, kecuali Semen Gresik aja ROE-nya 5,41%. Kemudian yang paling besar itu ROE-nya Mandiri ya 18,42 ya, Astra 12,45, BRI 11,94, BNI 11,16, terus BCA 14,59 ya. Kemudian Gudang Garam 18,33. Nah, Unilever return on equity-nya itu luar biasa, 103,21%. Artinya apa? Perusahaan ini seperti yang saya bilang punya karakter, memang dia industri yang defense terhadap krisis ya, terhadap kondisi yang yang tidak pasti gitu. Kemudian Telkom 19,8 ya, return on equity-nya besar sekali. Nah, kalau kita lihat ini pengecualian dari Semen Gresik itu menarik ya, karena ternyata bisnis atau di negara kita atau perusahaan di negara kita masih bisa mencetak keuntungan yang bagus gitu. Nah, ini memberikan gambaran bahwa secara overall bisnis masih berjalan ya, dengan walaupun dengan penuh tantangan karena COVID-19, tapi so far generate income mereka, terutama yang saham yang saya sebutin ini sebagai index mover, mereka masih punya potensi bagus ya. Kemudian price to book value rata-rata 1, 2, 3, kecuali Telkom udah sekitar 3,1 kali, terus BCA 3,75 ya, BRI 2,1, yang lainnya 1,6, 1,3, 1,4 ya. Nah, Unilever paling besar ya, price to book value-nya 38,31 kali. Ini wajar karena Unilever seperti yang saya bilang tadi, ekspektasi investor terhadap perusahaan ini tinggi sekali, makanya harganya terapresiasi tinggi ya, karena tadi pertimbangannya mereka punya industri yang defense terhadap situasi krisis ya. Oke, kita lanjutkan kembali, tadi sempat terputus. Nah, saya lanjutkan. Kalau kita bicara kapan puncaknya COVID-19 dan kapan berakhirnya, tidak ada seorang pun yang tahu ya. Jadi selama vaksin dan obatnya belum ditemukan, maka ini akan tetap ada bahaya ya, dan akan tetap menjadi tantangan ya, dan untuk kesehatan ya. Nah, untuk itu pemerintah tidak mungkin akan melakukan istilahnya isolasi yang berkepanjangan, di mana masyarakat tidak bisa melakukan aktivitas. Nah, mungkin pemerintah ke depan akan mulai
merilis, yaitu protokol COVID-19 yang harus ditaati oleh semua masyarakat, baik pelaku bisnis atau seluruh warga negara, ya. Nah, jadi nanti akan mulai yang namanya satu kondisi yang baru, yaitu new normal, ya. Jadi artinya bisnis mulai berjalan pelan-pelan dengan menyesuaikan dengan kondisi COVID-19, ya. Otomatis nanti kita akan terbiasa, masyarakat akan terbiasa, bisnis atau kehidupan akan mulai berjalan secara pelan-pelan dan menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Nah, di sini saya yakin beberapa perusahaan yang emiten pasti mereka punya kiat khusus juga, ya, dalam penanganan kondisi seperti sekarang ini, di mana bisnis mereka tetap jalan tapi mereka bisa menghandle kondisi COVID-19 ini. Nah, ini kelihatan, ya. Jadi saya berkeyakinan ini akan terjadi. Nah, artinya apa? Apakah indeks sudah bottom? Ya, menurut saya mestinya sih kemarin itu yang udah bottom, ya. Jadi udah mulai sedikit tapi belum kelihatan belum confirm, ya. Jadi kemungkinan masih ada sideways, ya, masih rentang sideways tapi tekanan udah mulai berkurang, ya. Harusnya sih mulai mencari celah untuk mulai rebound sedikit-dikit, ya. Nah, kapan IHSG akan rebound? Ya, tentunya seperti yang saya bilang tadi, kita tidak ada yang tahu juga, tapi yang pasti ini udah ada tanda-tanda seperti saya bilang tadi, tekanan udah mulai turun, market udah mondar-mandir di rentang IHSG 4.300, 4.400, 4.500. Itu kan udah satu indikasi bahwa tekanan udah mulai turun, tapi belum ada confirm untuk tekanan turun udah mulai berkurang, tapi untuk confirm market mau rebound juga belum kelihatan, tapi setidak-tidaknya ini ada kecenderungan bisa rebound dalam jangka pendek, ya. Nah, terus apakah menyamai tinggi? Nah, ini ketika market mulai rebound, saya pikir sih ya bisa aja menyamai tinggi, tapi saya lebih cenderung tidak mention seperti itu. Kenapa? Saya perhatikan untuk kembali dalam waktu yang begitu cepat atau begitu market rebound, indeks belum tentu bisa ke 6.300, tapi yang pasti IHSG akan bergerak kecenderungannya mulai mencoba mendekati angka 5.000, 5.500 seperti itu, ya. Ini kalau mengalami rebound, ya. Nah, kemudian saham-saham apa aja kira-kira ketika market rebound terus saham ini akan mengalami kenaikan yang luar biasa, ya. Seperti yang saya bilang, 10 saham yang tadi saya coba filter lagi. Mungkin saya lihat di sini saham-saham yang berbasis perbankan, ya, terutama bank milik pemerintah, ya, atau bank BUMN, ya, seperti BRI, Mandiri, BNI, ya. Kemudian juga Jasa Marga, ya, ketika misalnya tol udah mulai orang bisa lewat lagi dan aktivitas sudah mulai, pasti dia akan coba mengalami kenaikan. Nah, gudang garam BCA, ya, terus Telkom, ya, Telkom, Astra, nah ini juga mestinya sih bisa mengalami kenaikan yang bagus ketika IHSG mulai mengalami kondisi rebound. Dan ingat, mereka ini bagian dari index mover juga, jadi kalau IHSG rebound pasti mereka juga akan ikut bergerak. Terus kira-kira seperti itu bagi teman-teman. Jadi strateginya kalau ditanya ke saya, kita bisa melakukan short term trading aja. Jadi sementara kondisi belum bisa untuk kita untuk hold, ya, kita, karena market itu dia tidak kayak garis lurus langsung truk dan langsung naik gitu, tidak, tapi dia akan ada gergajinya. Jadi ketika misalnya memungkinkan kita untuk membeli kayak seperti sebelum libur Lebaran ini, market mengalami kenaikan, mestinya sih kita jual, ya, dan ketika nanti bisa technical correction lagi kita masuk lagi. Jadi kita short term trading aja sambil menunggu
memang ada buying power yang besar masuk, maka kita akan ikut dan kita hold gitu. Nah, itu untuk buat teman-teman trader ya. Tapi bagi teman-teman yang investor, ya kalau saya menyarankan ya mulai beli, tapi tidak full power. Artinya apa? Kita bisa mengantisipasi, kita bisa ketika harga mulai kita beli terus dia turun, kita bisa punya peluru lagi untuk beli gitu. Jadi kita akan dapat the best price sebetulnya dengan harga rata-rata gitu. Nah, kalau misalnya kita tidak mempunyai prinsip untuk average sekaligus, kapan belinya? Ya beli aja ketika dia koreksi. Nah, kalau kayak kemarin jangan dibeli, kalau pasti dia koreksi, saya yakin 1 minggu ke depan pasti ada koreksi dan di situ kita beli. Itu strateginya. Jadi kita nggak boleh terlalu berburu-buru dan tidak boleh terlalu bernafsu, tapi kita selektif buy dan kita betul-betul memperhitungkan dengan cermat ya. Berdasarkan misalnya kayak PE ratio, kita lihat yang seperti yang saya uraikan tadi, mana PE rasionya yang udah under value, mana yang PE rasionya udah rendah, artinya saham tersebut nilainya udah under value gitu. Kemudian juga ROE mereka masih bagus ya. Ini kita mesti perhatikan. Serta price to book value-nya. Ya, kalau rata-rata masih di bawah 2 ya oke gitu. Tapi kalau udah 2-3, kecuali perusahaannya misalnya seperti Unilever, Telkom, Gudang Garam aja itunya price to book value-nya 1,48. Unilever 38 kali ya. Kemudian BBCA, Telkom. Nah, kecuali yang saya sebutkan itu mereka memang mempunyai karakteristiknya beda karena menyangkut dari industri mereka serta kinerja fundamental mereka luar biasa. Nah, kira-kira seperti itu bagi teman-teman investor milenial. Semoga bermanfaat dan bisa digunakan untuk kita mengambil keputusan dalam dalam pembelian saham. Itu dari segi fundamental ya. Saya tambahkan dikit dari segi technical ya. Nah, technical kalau kita perhatikan Astra itu posisinya harga sudah di atas moving average ya, sideways tapi di atas moving average, terus dia sideways dan ini memang tekanannya udah mulai turun ya. Tekanan untuk turun itu udah mulai mengecil ya, artinya jadi otomatis dia akan mencari peluang untuk rebound. Nah, BRI masih di bawah moving average tapi udah di zona merah, udah di zona bawah, kecenderungannya udah sideways tapi udah landai ya. Jadi mestinya sih buy on weakness ya. Terus Mandiri sama dengan BRI ya, di bawah moving average juga, artinya harganya downtrend sebetulnya. Nah, kecuali Astra tadi itu harga udah mulai menunjukkan adanya potensi atau kecenderungan dia uptrend karena di atas moving average, itu secara teknikal. Kemudian BCA juga downtrend ya, jadi dia sideways tapi tekanan udah mulai turun. BRI, BNI, BCA, BRI itu dia downtrend, harga di bawah moving average tapi kecenderungannya sideways satu ke samping. Jadi artinya tekanannya sebetulnya udah mulai tekanan untuk turun ke bawah lagi udah mulai mengecil ya. Jadi ini secara teknikal ya. Nah, Semen Gresik ada potensi pada proyek pemerintah juga nanti akan bisa jalan lagi ya. Jadi harganya udah overshooting sebetulnya. Jadi bukan Semen Gresik, Jasa Marga sebagai industri infrastruktur ya. Jadi secara kinerja mereka cukup bagus ya, dan secara teknikalnya ini udah mulai menunjukkan uptrend ya. Jadi harga udah bergerak di atas moving average lagi, kecenderungannya naik ya, karena tadi seperti yang saya bilang tadi, mungkin akan ada namanya new normal di mana mulai dibuka kehidupan dan tol-tol bisa dilalui oleh kendaraan ya. Ini akan, dan proyek-proyek mereka juga mungkin pelan-pelan juga
akan bisa jalan lagi gitu. Nah, kemudian Semen Gresik, nah sama dengan Jasa Marga, sama-sama yang kontribusi ke infrastruktur. Nah, ini juga dia harga udah di atas moving average juga. Terus kecenderungannya naik ya. Ya karena tadi kemungkinan proyek mulai jalan, konsumsi semen mungkin akan ada. Terus gudang garam, nah ini gudang garam uptrend, harga udah mulai di atas moving average. Tapi tekanan udah mulai kurang banyak ya, tekanan ke bawahnya udah mulai berkurang banyak. Terus kecenderungannya dia mencari celah untuk bisa rebound ya. Unilever sama dengan gudang garam. Telkom juga sama. Jadi karakternya ini termasuk industri yang consumer. Telkom sebetulnya masuk ke infrastruktur, tapi sebetulnya produk mereka kan kayak produk telepon segala macam itu termasuk ke tingkat konsumsi masyarakat juga ya. Jadi ini kecenderungannya mereka itu mengalami secara teknikal itu harga semua di atas moving average dan kecenderungannya untuk rebound ada. Kira-kira seperti itu. Semoga bermanfaat. Sekali lagi ini disclaimer on, jadi artinya bukan suatu yang yang valid, yang bukan suatu yang pasti gitu. Nah, tapi ini hanya perkiraan, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi sobat investor milenial dalam mengambil keputusan dalam berinvestasi di saham. Terima kasih. Wassalam.